Oke guys, sebelum mulai filmnya, yuk kita kenalan dulu dengan 3 suster Bahenol ini. Suster yang pertama kita sebut saja Wan Wan ya. Suster Wan Wan ini bekerja di bagian radiologi, umur 23 tahun. Suster ini memiliki cara yang unik untuk mendapatkan pujaan hatinya, yaitu dengan cara calonnya harus bisa menahan diri tidak melihat togenya yang seperti melon. Waduh mak, buahnya gede bener mak. Lanjut suster yang kedua bernama Baitan. Gadis ini terlihat konyol dan memiliki toge yang rata, dan mau melakukan apa saja untuk mendapatkan pujaan hatinya. Lanjut suster yang ketiga, terlihat sangat gahar. Togenya sebesar buah semangka. Suster ini bernama Simda. Dia hanya mementingkan materi dan mau melakukan apa saja demi mendapatkan uang dan uang. Di awal cerita, ada sekumpulan cebong-cebong cabul kayak lagi nungguin sesuatu. Tak lama kemudian, datanglah yang mereka tunggu-tunggu. Ternyata mereka lagi ngetem nungguin kedatangan Wan Wan untuk berenang. Ya, sambil berenang minum air lah. Mereka mau pantengin tuh body goalnya Wan Wan. Dengan tatapan cabulnya, mereka pantengin Wan Wan yang lagi pemanasan sebelum jelempung ke air. Karena cebong-cebong itu nggak tahan, mereka sampai mimisan liatin Wan Wan. Ditambah lagi teman Wan Wan yang datang. Tak sampai di situ, saking penasarannya cebong-cebong ini nungguin Wan Wan pulang demi melanjutkan imajinasi. Saat akan pulang, ada seorang laki-laki dengan bocil. Tetapi adik satu ini sudah tahu gadis cantik. Tak pikir panjang, bocil ini langsung ngintip isi roknya Wan Wan. Walah nak kamu ini. Lanjut, Wan Wan lagi ketemuan dengan seorang laki-laki di kedai kopi. Dan Wan Wan ngetes tuh cowok tersebut agar tidak melihat togenya. Tetapi ternyata laki-laki itu tidak kuat mental. Karena kecewa, Wan Wan langsung mengengkan kancing bajunya, yang tepat terkena mata si cowok tersebut. Alhasil cowok itu keblenger. Saat akan balik pulang, jatuhlah kancing bajunya Wan Wan yang lalu diinjak oleh seorang laki-laki. Dan laki-laki itu ternyata tidak melihat toge Wan Wan. Wan Wan sempat berpikir bahwa laki-laki itu dengan tulus mencintai Wan Wan. Tapi ternyata laki-laki itu adalah seorang yang buta. Dari kejadian tersebut, membuat Wan Wan jadi kurang percaya diri akan cinta dan laki-laki yang tulus di dunia ini. Esok harinya saat Wan Wan akan bersiap untuk bekerja dan bersalinlah di loker bersama Simda. Namun baru keluar loker saja sudah ada yang pelangak-pelongok pandangin Wan Wan. Tak cukup di situ, seorang pasien kakek-kakek yang baru habis sunatan tak kuat melihat body goal Wan Wan. Lalu karena kejadian tersebut, Wan Wan disuruh pulang oleh perawat senior di sana. Karena Wan Wan tidak dianggap berpakaian dengan sopan. Since berpindah ke asrama rumah sakit itu, tak diduga ada seorang pria masuk lalu membuka pintu kamar mandi. Dan ternyata ada Wan Wan yang lagi mandai. Sontak membuat Wan Wan kesal dan dengan pria tersebut. Tetapi setelah dijelaskan, ternyata laki-laki itu adalah dokter baru yang akan menjadi dokter kepala di rumah sakit itu. Dan akan jadi satu asrama dengan Wan Wan. Oh ya, nama dokter ini adalah dokter Kang Kang, atau kita sebut saja dokter Kang ya. Pada esok harinya, Wan Wan yang lagi angkat barang minta tolong kepada seorang pria. Ternyata pria itu adalah pria yang waktu ketemu di kolam renang. Karena takut ketahuan, pria itu memakai masker. Tetapi saat membantu Wan Wan, tangan mereka bersentuhan. Itu cowok malah pingsong. Karena Wan Wan bingung, langsung memberikan napas bantuan. Waduh mbak, aku juga mau mbak. Dan laki-laki itu dibawakan sebuah kereta untuk mengangkutnya. Namun laki-laki itu sudah pergi menghilang di telan bumi. Since berpindah ke dokter Kang. Lalu kedatanganlah kepala senior di rumah sakit itu. Nampaknya kepala senior di sana tidak suka dengan adanya Wan Wan. Dia melaporkan kalau Wan Wan kurang baik bekerja di bagian radiologi. Dan meminta agar Wan Wan dipindahkan ke departemen untuk pengumpulan cairan pria. Lalu, saat Wan Wan akan turun tangga, bertemulah dengan seorang pria. Karena pria itu melirik-melirik togen Wan Wan, jadi membuat Wan Wan agak sedikit risih. Namun pria itu mengatakan minta tolong memberikan obat untuk Simda. Ternyata dari kejadian itu diintip oleh laki-laki yang tadi ketemu di kolam renang. Since berpindah ke tempat-tempat suster-suster bekerja.
Di tempat itu, para suster bergosip tentang Wan Wan yang akan dipindahkan ke departemen lain. Kayaknya Wan Wan ini famous sekali ya di RS itu. Lanjut cerita, Wan Wan sudah dipindahkan ke departemen yang baru. Lalu meminta seorang pasien untuk mengeluarkan cairan. Dengan cerdik, Wan Wan mengganti baju yang agak sedikit wow. Alhasil pasien itu dapat berimajinasi karena melihat body goalnya Wan Wan. Saat akan membawa sampel cairan itu, bertemulah dengan laki-laki tadi. Ternyata laki-laki itu bernama Lindung. Dan mereka pun terlihat sangat akrab. Tanpa sengaja, lalu Lindung menjatuhkan cairan itu. Dan Wan Wan pun meminta ganti rugi. Namun Lindung ini mengatakan bahwa ia memiliki penyakit barang yang tidak mau bangun. Dan juga ia memiliki penyakit pingsan-pingsanan jika bersentuhan dengan wanita. Secepat kilat, Wan Wan membawa Lindung ke dokter Kang untuk dicek penyakitnya. Setelah dicek dengan dokter Kang, ternyata memang benar barang Lindung tidak mau bangun karena penyumbatan dan stimulasi. Dan diberikanlah resep dokter untuk pengobatan lebih lanjut. 主任，那主任他的病，应该是受了刺激导致的，不是太贵了，我负担不起。 Setelah keluar dari ruang dokter, ternyata Lindung tidak mau membeli obat tersebut dikarenakan ia lagi bokek. Karena kejujuran Lindung, Wan Wan ingin membantu dengan obat lain, ya dengan obat yang agak murahan lah, dan nggak buat kantong kempes. Lalu Wan Wan teringat dengan Simda memiliki obat tersebut. Singkat cerita, Wan Wan langsung menemui Simda dan memohon agar diberikan obat tersebut. Tak lama kemudian datanglah si Tepos Baitan. Ia mengatakan akan dipindahkan ke bagian departemen operasi, ya kayak peningkatan pangkat gitulah. Lalu mereka merayakan dengan cara perang bantal di apartemen. Cara yang aneh. 我只想问你一个问题，你为什么会来男科医院当护士？到你了啊，你 Waduh mbak, saya juga mau nih jadi bantalnya. 不光看这里，我不知道。 Lalu pada esok harinya, Wan Wan memberikan obat itu ke Lindung di kamar mandi agar tidak diketahui oleh siapapun. Karena memberikan obat KW itu adalah suatu kesalahan. Lalu saat akan mencuci tangan, air di keran itu bocor. Alhasil Wan Wan disembur air dan basah kuyup. Tanpa pikir panjang, Lindung langsung menolong Wan Wan. Nah, dari sinilah kisah cinta mereka dimulai. Terlihat di sini Wan Wan sudah jatuh cintrong dengan Lindung, sampai tidak memperdulikan orang di sekitarnya. Lalu ia menceritakan ke Simda. Ia berkata akhirnya ia menemukan seorang pria yang ia idam-idamkan. Tak lama kemudian datanglah kakaknya Wan Wan yang bernama Jerry dan meminta izin ke dokter Kang untuk menginap di sana untuk beberapa hari. Yang lalu akan pergi ke Kamboja untuk 3 hari ke depan. Lanjut esok harinya, Wan Wan kembali memberikan obat ke Lindung agar barangnya cepat bisa bangun. Namun waktu memberikan obat, malah obat itu terjatuh. Wan Wan yang berniat mengambil itu, tak disangka poninya tersangkut di celananya Lindung. Lama kemudian datanglah Simda yang melihat kejadian itu, lantas membantu memotong poninya Wan Wan. Dan Wan Wan mengajak Lindung berkencan nanti malam. Wan Wan yang sudah datang dengan baju terbaiknya dan menunggu Lindung, malah Mas Lindung yang tidak datang ke tempat janjian mereka. Alhasil membuat Wan Wan sedikit kecewa dengan kejadian tersebut. Lanjut esok harinya, Dokter Kang memanggil Wan Wan karena Wan Wan telah memberikan obat KW ke Lindung. Ternyata Lindung itu adalah mata-mata di rumah sakit tersebut. Karena kejadian tersebut, semua suster dijelaskan masalah Wan Wan tersebut. Namun si Baitan teringat bahwa obat-obat itu didapat dari si Simda. Alhasil Simda juga kena dempat oleh Dokter Kang. Singkat cerita, Simda menemui pacarnya si pengedar dan mengatakan tidak mau lagi mengedarkan obat-obatan yang KW. Lalu mereka bertiga merayakan hari yang agak sial itu dengan cara karaokean dan juga happy-happy. Pada esok harinya, Wan Wan membawa surat pengunduran diri dan ia mengatakan akan ikut kakaknya ke Kamboja. Setelah itu muncullah Lindung dari belakang. Oke, dari scenes ini kita bisa tahu ya kalau Lindung itu juga jatuh cintrong dengan Wan Wan.
Lalu Wan Wan menceritakan ke teman-temannya bahwa ia sudah berhenti bekerja dan akan pergi ke Kamboja bersama Jerry. 我会想你的。 Namun saat membuka pintu, nengoklah Lindung yang meminta maaf. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Karena Wan Wan sudah kecewa, ia tidak memperdulikan kembali si Lindung. Lanjut cerita, Wan Wan mengadakan acara perpisahan bersama kawan-kawannya. Terlihat semua nampak sedih atas kepergian Wan Wan. Lalu diam-diam Dr. Kang mengirim pesan ke Lindung agar menghentikan Wan Wan pergi ke Kamboja. Saat di luar rumah, Wan Wan dicegat oleh Lindung. Ya, Lindung mengatakan mohon maaf atas kejadian ini dan Lindung mengutarakan isi hatinya. Saat akan pergi, Lindung menarik tangan Wan Wan dan langsung merasakan basahnya bibir Wan Wan. Saat Wan Wan lagi menikmatinya, Lindung ini malah pingsan lagi. Alhasil Wan Wan menggendong Lindung ke apartemennya. Nah, saat Lindung bangun, ia menceritakan bahwa saat acara kencan itu, sebenarnya Lindung datang ke sana. Namun ia takut tegangan tinggi setiap kali bertemu dengan Wan Wan. Sins berpindah ke Baitan yang telah berhasil menjebak pengedar itu. Dan pengedar itu pun berhasil digelandang ke Mapolres setempat. Namun ternyata Baitan jatuh cinta dengan si pengedar itu dan membebaskannya kembali sebagai jaminannya si Baitan. Dan Wan Wan dengan Lindung pun akhirnya jadian. Terlihat mereka berkencan dan sangat romantis. Pada esok harinya, Wan Wan mendatangi Dr. Kang dengan pakaian yang agak Wonder Woman-an gitu dah. Dia meminta agar Dr. Kang minta maaf karena sudah mempermainkannya. Dan penutup film, Wan Wan pun jadian dengan Lindung. Baitan dengan si pengedar itu. Dan si Simda saya tidak tahu dengan siapa. Dan film pun